Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Masa depan dari Massimiliano Allegri sebagai pelatih AC Milan masih jauh dari kata aman menurut sebuah laporan. Matteo Moretto berbicara dalam video di saluran YouTube milik Fabrizio Romano dan dia memberikan informasi terbaru tentang kemungkinan perubahan di kursi manajer tim. Berikut komentar sang jurnalis disampaikan melalui Milan News. Semua orang di Milan berada di bawah pengawasan hari ini. Semuanya akan bergantung pada Liga Champions, tetapi tidak semuanya di posisi yang sama. Ada beberapa situasi dan keputusan yang bahkan mungkin tidak bergantung pada kualifikasi Liga Champions. Penampilan Massimiliano Allegri tentu saja di bawah pengawasan. Di akhir musim, kita akan melihat apakah kedua belah pihak, manajemen dan staf Allegri ingin terus bersama. Ungkapnya. Rafael Leao semakin dekat menuju pintu keluar setelah membuat pengakuan kepada teman-temannya menurut sebuah laporan. Calciomercato.com mengutip Corriere dello Sport yang melaporkan bahwa Leao semakin dekat untuk menuju pintu keluar San Siro. Setelah 7 tahun bersama Milan, tampaknya sekarang penyerang Portugal itu semakin dekat berpisah dengan Diavolo setelah berbagai macam masalah yang terjadi sepanjang musim ini. Laporan tersebut menggarisbawahi bagaimana hubungan antara basis penggemar Milan dan mantan bintang Sporting serta Lille itu yang terus mengalami keretakan. Hal ini terjadi karena penurunan performa serta berbagai masalah fisik yang membuat manajemen semakin yakin untuk melepasnya pada musim panas. Hubungan Leao dan Milan diklaim telah mengalami kerusakan yang parah. Pemain sayap itu bahkan telah mengaku kepada teman dan kenalannya bahwa sedih dengan perlakuan dari para penggemar yang ditujukan kepadanya dalam beberapa pekan terakhir. Leao sekarang bukan lagi pemain dengan label not for sale seperti dulu dan Milan siap untuk mengevaluasi penawaran yang datang untuknya. Tidak ada tim yang tertarik menebus klausul pelepasan 175 juta euro, jadi Rossoneri akan terbuka untuk mengevaluasi tawaran sekitar 50 hingga 60 juta euro. Tony D'Amico dinilai akan cocok menjadi direktur olahraga AC Milan yang baru menurut sebuah laporan. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa sementara Milan menunggu untuk menentukan nasib mereka di Eropa musim depan, pergerakan di belakang layar terus berlanjut. Ini bukan hanya tentang perburuan pemain tetapi juga direktur, di mana hal ini bisa membuat perubahan di dalam tubuh klub. Keputusan telah ditunda hingga akhir musim, tetapi mereka juga akan memperhatikan apakah akan mempertahankan struktur organisasi saat ini atau tidak. Musim panas lalu, Giorgio Furlani memutuskan untuk menambahkan seorang direktur olahraga, di mana D'Amico menjadi salah satu kandidat untuk peran tersebut. Selama di Atalanta sejak 2022 setelah pergi dari Verona, D'Amico menjadi salah satu tokoh kunci dalam keberhasilan Atalanta selama 4 tahun terakhir. Selama 4 musim itu, dia bahkan menjadi salah satu bagian dari tim Atalanta yang membawa gelar Liga Eropa ke Bergamo, final Coppa Italia, dan 2 kali lolos kualifikasi Liga Champions. Semasa di Verona, dia mengeluarkan kurang dari 4 juta euro untuk mendapatkan Kumbula, Rahmani, dan Amrabat, tetapi menghasilkan lebih dari 60 juta euro dari penjualan ketiganya. Kemudian bersama Ladea, dia mendatangkan Matteo Retegui dengan harga 20 juta euro, lalu menjualnya seharga 65 juta euro ke Arab Saudi. Jelas kemampuan untuk mencapai capital gain ini sangat disukai oleh Furlani serta Redbird. Kevin Zeroli bersinar bersama Juve Stabia di bawah asuhan Ignazio Abate dengan mencetak gol salto di Serie B. Ini merupakan pertandingan ketat di mana tim asuhan Abate sedikit kesulitan, tetapi gol penentu lahir dari sepak pojok menjelang berakhirnya pertandingan. Sebuah sepak pojok yang tidak diantisipasi dengan benar memberikan Zeroli ruang untuk melakukan tendangan salto yang luar biasa serta menjadi gol penentu kemenangan timnya. Sementara itu, Milan masih berharap mantan kapten Primavera mereka menjadi salah satu pemain yang bersinar dan menjadi bagian dari tim utama yang mengisi slot pemain lokal di masa depan. Sejauh ini sudah ada pembicaraan untuk kembali meminjamkannya musim depan demi memberikan menit bermain yang cukup. Toulouse yang merupakan saudara tiri dari Rossoneri karena memiliki kepemilikan yang sama yaitu dari Redbird, telah disebutkan akan menjadi pelabuhan yang mungkin untuk sang penyerang. Namun masih harus dilihat apakah Massimiliano Allegri akan mencoba mempertahankannya di skuad atau tidak. Jika AC Milan tidak lolos Liga Champions musim depan, maka mereka akan menjual bintang sekali lagi menurut sebuah laporan. Selain Press mengutip Corriere dello Sport yang melaporkan bahwa jika Milan gagal masuk ke Liga Champions, kemungkinan besar akan ada setidaknya satu penjualan nama besar untuk menutup kerugian yang akan terjadi di dalam kas klub pada musim depan. Musim panas kemarin, mereka melepas Tiani Reinders, Malik Thiaw, dan Theo Hernandez untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Tahun ini, kandidat utama adalah Strahinja Pavlovic. Dengan Manchester United siap menawarkan 50 juta euro jika dia Fulham memutuskan untuk menjual bek asal Serbia itu pada musim panas.
Musim 2025-26, Rossoneri mampu mencapai capital gains melebihi 100 juta euro atau lebih tepatnya 101,8 juta euro, di mana ini melampaui rekor yang berdiri sejak 2001-2002 dengan keuntungan 78 juta euro. Namun masalah besar lainnya adalah pemain yang datang dengan tidak lulus ke Liga Champions, maka modal untuk mendapatkan pemain baru jelas sangat terbatas. Udah paham belum buat yang bacot minta Milan gak lulus UCL? Naif kalian, kocak. Massimiliano Allegri dan Zlatan Ibrahimovic sudah tidak lagi berkomunikasi dalam beberapa waktu terakhir menurut sebuah laporan. Luciano Moggi yang bekerja sebagai komentator dan pakar berbicara dalam surat kabar Liberio dengan membahas tentang panasnya tubuh manajemen Rossoneri saat ini. Berikut komentarnya disampaikan melalui calciomercato.com. Saat ini ada semacam gencatan senjata di Milan dan di mana orang-orang berbicara di belakang tanpa saling mengungkapkan apa yang mereka pikirkan, kecuali Allegri dan Ibrahimovic yang telah berselisih dan tidak lagi bertemu satu sama lain. Sejak saat itu, sang manajer selalu menjadi target, padahal dia selalu berbicara tentang kualifikasi Liga Champions sebagai tujuan utama. Jika dia mencapainya, dia akan melakukan apa yang diminta klub, terlepas dari apakah itu melalui pasang surut dalam kinerja yang memaksa tim untuk berjuang keras untuk mengamankan setidaknya tempat keempat. Apa yang bisa saya katakan tentang Tare? Dia adalah salah satu manajer terbaik berdasarkan dari apa yang ditunjukkan di Lazio. Sepertinya Milan mempekerjakannya untuk menyenangkan mereka yang mengatakan bahwa setelah Maldini, klub tidak memiliki direktur yang mampu mengelola tim baik secara sportif maupun finansial. Mereka mempekerjakan yang terbaik, tetapi yang lain juga bertanggung jawab untuk mengelola tim, termasuk bursa transfer. Memang benar bahwa Milan tidak ingin mengembalikan keadaan, ungkapnya. AC Milan berpotensi mengubah seluruh manajemen setelah akhir musim yang mengerikan menurut sebuah laporan. Matteo Moretto berbicara di saluran WhatsApp milik Fabrizio Romano tentang situasi internal Milan yang sangat rumit. Berikut komentar sang jurnalis. Setelah kekalahan kandang melawan Atalanta, ada banyak keraguan di AC Milan, banyak kekhawatiran, terutama tentang lolos ke Liga Champions musim depan. Sebuah tujuan yang tampaknya sudah tercapai, tetapi dalam beberapa bulan terakhirlah menjadi ketidakpastian. Ada juga banyak keraguan dari sisi manajemen, karena seperti yang sering kita katakan, Gary Cardinale akan mengambil keputusan di akhir musim dan mencoba memahami bagaimana meningkatkan klub secara internal. Semua orang berada di bawah pengawasan, tetapi hal yang dapat kami informasikan adalah bahwa dalam beberapa hari terakhir ada banyak pertemuan internal di Casa Milan, terutama yang melibatkan Massimo Calvelli, Ibrahimovic, dan Furlani. Semua orang berada di bawah pengawasan dan semua orang bekerja sama untuk memahami bagaimana memperbaiki situasi Rossoneri, di mana direktur olahraga Iglitare memiliki situasi yang tidak pasti. Allegri juga berada di bawah pengawasan. Kami kemudian akan menganalisis bagaimana musim Rossoneri akan berkembang berdasarkan pertandingan berikutnya, tetapi Milan sudah mulai bekerja untuk masa depan, ungkapnya. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Enzo Raiola mengklaim bahwa CEO Giorgio Furlani menggunakan jasa perantara kelas atas untuk bernegosiasi. Enzo berbicara dalam sebuah video di YouTube tentang Furlani yang menggunakan jasa perantara Paolo Bursado untuk melakukan transfer pemain. Berikut komentar adik dari Mino Raiola itu disampaikan melalui Milan News. Saat ini, orang terkait di Italia dalam hal intermediasi adalah Paolo Bursado. Dia adalah seorang yang tidak menunjukkan wajahnya kepada siapapun, seorang yang tidak meninggalkan gambar apapun kepada siapapun. Tapi banyak kesepakatan dengan Cairo, dengan Verona, dengan Roma, dengan Furlani di Milan, semuanya dilakukan oleh Bursado. Sebagai contoh, sekarang Inter telah membeli Muharremowicz, pemain Sassuolo, dan Busardo terlibat. Bremer ke Juventus, Busardo terlibat. Buongiorno ke Napoli yang merupakan pemain Rizzo yang juga tiba dari Torino, Busardo yang melakukannya. Cairo yang tidak membayar siapapun, tahu dia harus memberi fee untuk Busardo untuk perantara puluhan juta euro, ungkapnya. Penggemar yang menunjukkan jersey Paolo Maldini di pertandingan AC Milan versus Atalanta akhirnya buka suara. Sebagian besar basis penggemar percaya ambisi dan Milanisme telah berkurang dalam beberapa musim terakhir di bawah kepemilikan Redbird. Sebagian dari mereka menganggap pemecatan Paolo Maldini adalah awal dari kehancuran dan sebuah kesalahan, sehingga kembalinya sang legenda harus segera direalisasikan. Alex Rotaconti merupakan seorang penggemar yang mengangkat jersey dengan nama Maldini pada pertandingan akhir pekan kemarin yang pada akhirnya buka suara. Berikut beberapa komentar sang penggemar disampaikan melalui Milan News. Saya telah menjadi penggemar Milan sejak saya masih kecil, setidaknya sejak sekolah dasar, sejak saya berusia 6 tahun. Saya sekarang berusia 48 tahun dan saya akan berusia 49 tahun pada 20 Agustus. Jadi saya lahir pada tahun 1977. Saya tidak memiliki tiket musiman karena saya cacat. Saya hanya ingin Paolo Maldini kembali sebagai direktur karena dia mewujudkan nilai-nilai AC Milan dan cinta untuk AC Milan. Kami menginginkan kepemilikan yang peduli dengan AC Milan, bukan hanya tentang keuntungan pribadi. Mereka perlu memahami bahwa Milan adalah tentang sejarah dan kejayaan, bukan bisnis pribadi untuk diperah dan keuntungan. Saya berharap dan saya pikir saya dapat mewakili banyak penggemar AC Milan untuk terjadi perubahan kepemilikan dan kembalinya Paolo Maldini, ungkapnya.